Sambil nunggu nih Pak, Bapak. Nggih. Oke, Ibu. I won't be silent. Presensinya Oh, sini bisa kok Bu, kalau mau ini sudah bisa. Buka info KHS bisa nih. bisa, Bu, insya Allah. Saya nggak bisa. Belum, kesannya belum buka. Sudah Pak ini. Waktu presensi belum dimulai begitu, Bu Ida. Oh, oke. Kak, nanti kalau dosen Umi fokus dulu ya. Terus belum? Iya, sampun. Kamu aja ya Bapak Ibu ya. Sambil jalan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fadilah yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore, ya, udah sore ya, ya, Iya, Bu. Sore. udah sore, udah sholat asar. Nggih. Ini kita bisa bertemu kembali di semester kedua. Alhamdulillah Bapak Ibu masih lengkap.
Insya Allah masih terus lanjut sampai selesai. Ya. Amin. Semester ini, Insya Allah. kalau ini mata kuliah saya asli itu, sejarah perkembangan hukum Islam. Ini kita akan mengkaji. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah belajar tarikh tasyrik, tasyrik sejarah pembentukan hukum Islam. Nah, kalau sejarah perkembangan hukum Islam ini lebih luas, lebih global. Jadi nanti kita akan mengkaji bagaimana perkembangan hukum Islam pada setiap periode. Waktu pengantar hukum Islam kemarin sudah saya spill, tapi kemarin kita pakai berapa periode itu. Nah, kita nanti ini insya Allah 7. Masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin, masa Tabi'in, keemasan, kemudian yang kelima kemunduran, kemudian kebangkitan. Ya, 6. 6. Nanti kita akan ada apa? Mengikuti karena dalam habis. Periodisasi sejarah perkembangan hukum Islam itu, para ulama ada perbedaan pendapat. Nah, saya cenderung mengikuti, ini bukunya Munifiri, itu membaginya menjadi 6 periode. Dan itu sepertinya lebih memudahkan kita untuk memahami bagaimana perkembangan hukum Islam pada periode-periode tersebut. Nah, periodisasi ini sebenarnya untuk memudahkan kita belajar. Jadi kalau kita lihat sebenarnya hukum Islam itu kan apa ya, ada dinamika, ada perubahan gitu. Jadi ini yang akan apa memberikan gambaran gitu. Bagaimana pada masa Rasul, bagaimana pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa sahabat, masa tabi'in. Mungkin masa tabi'in itu mungkin sudah ada pengaruh-pengaruh lokal gitu. Karena Islam sudah mulai berkembang di luar Arab. Apalagi kemudian masa madhab itu yang disebut sebagai masa keemasan atau masa puncak keemasan dari perkembangan fikih. Perkembangan fikih madhab itu pada puncaknya masa keemasan ini. Ini sejalan kalau dalam sejarah peradaban Islam itu sejalan pada masa keemasan, masa-masa itu. Kemudian setelah itu periode kemunduran. Tidak hanya dalam peradaban, dalam hukum Islam pun mengalami kemunduran. Dalam pernyataan nanti akan kita lihat kemundurannya dalam hal apa. Oh iya, pelajaran baru ya. Kalau kita baca yang ini dulu, nanti Masa ini diajarin kemunduran Mbak kemudian ada Ujita. kebangkitan. Yuk, langsung dibaca yang ini, Di Mesa. semester pertama, awal semester pertama di UTS kita akan mengkaji masing-masing periode ini dari 1 sampai 6. Nah, nanti setelah UTS, nanti kita akan mengkaji pola pemikiran terutama pada masa keemasan. Jadi nanti kita akan lihat tokoh-tokohnya. Di masa madhab itu ada 5. Kita ambil yang 5 saja dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Daud Adh-Dhahiri. Kemudian nanti kita tambahkan ulama yang muncul pada masa kemunduran itu kita ambil 3. Ada Ibnu Hazm, itu ulama dari madhab Dhahiri. Kemudian Abu Hamid Al-Ghazali, ini dari madhab Syafi'i. Kemudian ada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mungkin tidak spesifik sebagai ulama fikih itu, tapi pemikiran hukumnya juga cukup banyak. Termasuk juga Al-Ghazali. Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah itu pemikirannya cukup komprehensif, tapi kita nanti akan lihat dari aspek hukumnya.
Nah, Ibnu Taimiyah selain pemikiran, juga pemikiran hukum, ternyata beliau juga ahli filsafat atau tasawuf. Ada pemikiran tasawufnya. Kebetulan teman saya, teman S3 itu mengkaji pemikiran tasawufnya Ibnu Taimiyah. Kalau selama ini dianggap bahwa Ibnu Taimiyah itu hanya dalam aspek pemikiran, tetapi ternyata beliau juga concern dalam eh, tasawuf, ya, tasawufnya. Nah, kemudian untuk masa kebangkitan, kita ambil salah satu tokoh saja, Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh mungkin juga bukan spesifik hukum Islam, tetapi kita akan lihat karena dalam beberapa hal pemikiran Muhammad Abduh itu cukup memberikan supporting pada perkembangan hukum Islam, termasuk yang membawa pemikiran makosidnya Asyatibi ke apa dunia global itu adalah Muhammad Abduh, gitu, yang mengenalkan pemikiran Imam Asyatibi tentang makosid itu. Nah, itu nanti gambaran kita. Nah, untuk metodenya nanti kita ada ya apa ada hal yang perlu saya sampaikan dan kita diskusi itu terutama untuk sebelum UTS. Tapi setelah setelah UTS nanti saya berikan sepenuhnya pada Bapak Ibu. Saya bagi kebetulan tokohnya ada 9 dan ini ada 9 orang jadi nanti satu-satu. Pas. Saya urut absen aja nanti ya. Bapak Ibu nanti bisa menyiapkan materinya. Silakan mau bentuk PPT boleh, mau bentuk poster boleh, mau bentuk apa boleh. Yang penting ada yang bisa ditampilkan jadi nanti Bapak Ibu yang lain bisa ikut menyimak. Ya. Ini kalau dari urut absen yang tadi saya share itu, uh, Bu Wahyu, Bu Wahyu Imam Abu Hanifah, ya. Tapi ini nanti disiapkan aja dulu nanti untuk setelah UTS. Oh, siap, Bu. Berarti ini presentasinya setelah UTS gitu ya? Imam Abu Hanifah, kemudian Pak Zardan. Pak Zardan ada? Izin, Bu, karena menunggu kakeknya yang sakit. Gimana, Bu? Sakit? Pak Zardan izin Jagain sakit, menjaga di rumah sakit. Oke. Kakeknya yang sakit. Kakeknya yang sakit. Oh, kakeknya. Kakek, Oh, Mbak. kakek. Ye. Tadi saya dengarnya putranya kayaknya belum nikah kok putranya gitu. Kakeknya sakit di rumah sakit, Pak Zardan jaga. Oh, jaga nggih. Oke, Pak Zardan berarti Imam eh, Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Nah, Imam Malik pendiri madhab Maliki. Yunadila Imam Syafi'i. Pak Nur Ali Imam Hambali. Mas. Kemudian Bulita Imam Abu Daud. Oke, Bu. Az-Zahiri. Daud kan mau ngelawan mata Kemudian Bu Dewi Ibnu Hazm. Kemudian Bu Amarilis Imam Al-Ghazali. Kemudian Pak Faisal Ibnu Taimiyah. Pak Agung Muhammad Abduh. Nah, nanti kisi-kisinya nanti saya sharekan aja, kisi yang harus dibahas nanti aspek apa saja. Untuk sumber-sumbernya nanti sebagian saya share di grup, nanti sebagian mungkin Bapak Ibu bisa juga mencari literatur yang lain. Ye. Bapak Ibu sudah pernah ini ya, diajarkan untuk mencari literatur, artikel?
Sudah pernah. Sudah pernah Sudah Ibu, sudah pernah diajarkan. diajarkan, termasuk pakai Mendeley, sudah pernah. Sudah, Bu, tapi Sudah. Sudah. Oke. Saya belum Ya, lancar. ya belum lancar nanti bisa ini, di apa namanya, diasah, diasah terus. Oke. Itu Bu Ida, ini kemudian, jadi tugasnya dipresentasikan setelah UTS begitu ya? setelah UTS. Ini nanti untuk yang karena ini tokoh itu kan kita apa alokasinya setelah UTS. Jadi sebelum UTS nanti membahas ini apa periodisasi perkembangan hukum Islam sejak masa Rasulullah hingga masa masa jadi periodenya, periodisasinya. Tuh. Nah, untuk penilaian seperti yang saya share itu yang di file Excel itu presensi, ada UTS, UAS tugas, kemudian ada project. Nah, tugas Bapak Ibu membuat itu dan apa bahan tadi dan mempresentasikannya itu untuk nilai produk dan project gitu. Nanti ada UAS di akhir semester. Itu untuk gambarannya kuliah nanti. Nanti juga ada, saya nggak tahu apa kalau diskusi, kamu diskusi kelompok itu kalau Pak Izum agak susah juga sih ya. Jadi ya mungkin nanti kita model ini ya. Harapannya Bapak Ibu bisa aktif semua nanti. Kalau nggak aktif, eman-eman juga itu. Kadang-kadang Bapak Ibu juga bisa apa membaca dulu. Jadi kita akan kalau diskusi itu akan lebih menguatkan, menguatkan apa yang kita pahami dan apa semakin semakin apa ya semakin kita juga paham gitu ya, untuk diskusinya. Oke, Pak Faisal monggo. Oke. Ada pertanyaan mungkin terkait dengan materi kita? Berarti kisi-kisinya semoga nggak dikirim mepet ya, Bu, supaya bisa dipersiapkan gitu. Di RPS itu kan udah kelihatan, Bu. RPS-nya Bukan kisi-kisinya ya. untuk tugas. Oh, tugas itu. Kalau tugas insya Allah nanti saya kirimkan segera. Eh, untuk yang materinya ya di ini, di apa? Di RPS juga ada itu untuk tugas itu, aspek apanya. Tapi nanti akan saya perjelas. Eh, jadi pemikiran, profilnya, biografi, pemikiran hukumnya, kemudian apa, guru murid dan saya lupa tadi ya. Bentar, saya buka lagi. Nanti saya share juga. Nih, jadi nanti yang tugas itu lebih mengulik atau apa mengkaji pemikiran hukum dari masing-masing tokoh. Nanti kita jadi bisa melihat bagaimana pola pemikirannya Imam Abu Hanifah, bagaimana pola pemikirannya Imam Malik, bagaimana pemikirannya Syafi'i, Dzahiri, dan apa Hambali. Juga dari ulama-ulama yang muncul setelah apa pada masa setelah tahap itu. Itu ya Bapak Ibu, itu sudah saya kirim apa namanya
file baru satu nanti. Sebenarnya ada yang bagus itu buku apa eh, bentuk cetak. Cuman saya nyari PDF-nya nggak belum ketemu. Itu bukunya Moon Insiri. Mungkin waktu itu sudah pernah saya spill ya, Moon Insiri. Bukunya itu analisisnya cukup cukup mendalam, jadi bagus. Kemudian satu lagi bukunya apa, di RPS itu sudah saya tulis itu. Jaih Mubarak ya. Jaih Mubarak secara perkembangan hukum Islam rujuk Mustafaria. Nah, kalau Bapak Ibu mau juga sebenarnya bukunya ini eh, apa kayak mana Al-Qur'an ada itu Paris Tasri itu ada. Saya mudahkan pakai yang itu aja yang bahasa Indonesia. Ada terjemahan juga punya Wahbah. Ah, saya juga ada ini. Untuk bahan bacaan kok nanti saya sharekan aja untuk bahan bacaan Bapak Ibu semua. Nah, untuk per periode itu juga per periode itu ada tulisan-tulisan artikel jurnal yang bisa kita rujuk dan kita baca juga untuk memperkaya pengetahuan. Sudah cukup banyak. Bapak Ibu juga bisa mencari di Google Scholar atau di uh, Scopus atau juga bisa di sumber lain gitu. Seperti Publish Empiris itu juga tempat untuk mencari artikel. Gitu. Oke, gitu Bapak Ibu. Ada hal lain yang ini hari ini kita perkenalan materi aja dulu. Ibu langsung bisa. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Kenapa kita perlu belajar tarikh tasyrik? Tarikh tasyrik atau sejarah perkembangan Islam itu apa sih? Jadi tarikh tasyrik itu sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dari masa ke masa. Jadi dan itu masa ke masa itu periodisasinya para ulama ada apa yang mengelompokkannya berbeda-beda. Perbedaannya dari sudut pandang saja gitu. Jadi ada apa perbedaan di situ. Kemudian kenapa kita perlu belajar sejarah perkembangan hukum Islam? Ini dengan belajar sejarah perkembangan hukum Islam, kita jadi tahu bahwa dalam hukum Islam itu dinamis, ada dinamika, nggak statis itu. Jadi pada masa Rasulullah sampai sekarang itu ada perkembangan. Kenapa berkembang? Ya itulah sebenarnya keuntungan gitu. Kalau kaku, kayak undang-undang yang sekarang, undang-undang yang berlaku di Indonesia kan, undang-undang kan sifatnya kaku, tapi hukum Islam itu tidak kaku. Jadi ada hal kita perlu membagi. Ada hal-hal yang dalam Islam itu yang sifatnya sawabit, gitu, tetap. Ada hal yang tetap yang itu tidak bisa diutak-atik lagi. Sejak masa Rasul sampai sekarang ini
tetap itu tawabit. Tetapi ada hal yang sifatnya mutaghayyirah, ada hal yang berubah, ada perubahan-perubahan. Nah, ini kita akan paham itu dengan ketika kita belajar sejarah perkembangan hukum Islam. Tidak hanya dalam masa Rasulullah sampai sekarang, tetapi dalam satu madhab saja, itu nanti kita akan lihat ada perbedaan-perbedaan. Ya. Dan dinamika itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial, kondisi yang melatar belakangi, kondisi politik. Gitu. Jadi kita tidak bisa menafikan bahwa hukum Islam itu tidak tidak mengawang-awang, tapi istilahnya itu dia berada di bumi gitu. Jadi akan mengikuti apa yang dinamika yang ada di masyarakat itu. Nah ini kan dalam kaidah kan kita juga memahami taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman wal amkan, bahwa hukum itu berubah mengikuti waktu dan tempat. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu belajar sejarah perkembangan hukum Islam? Itu untuk memahami latar belakang munculnya suatu hukum. Mungkin ini tidak spesifik, akan spesifik ketika kita mengkaji hukum tertentu. Hukum tertentu akan tahu asbabun nuzulnya, asbabun wurud itu latar belakang. Tetapi paling tidak kita secara global tahu. Ketika kita mengkaji ayat hukum itu tidak bisa lepas dari asbabun nuzul atau asbabun wurud. Nah, para ulama sekarang mengembangkan asbabun nuzul dan asbabun wurud itu tidak hanya sebab secara spesifik dari ayat atau hadis tersebut, tetapi juga melihat secara komprehensif kondisi sosial, kondisi politik, kondisi budaya dari masyarakat yang kemudian dibawa pada masa kini, bagaimana kondisi masyarakat sekarang dengan latar belakang yang berbeda. Kemudian yang ketiga, urgensi kita memahami perkembangan hukum Islam, kita akan tahu bahwa hukum Islam itu punya karakter tadarruj. Ya, mungkin waktu mata kuliah yang lalu sempat kita spill ya, yang tadarruj bertahap bahwa hukum itu tidak langsung langsung ini diturunkan, tapi ada tahapan-tahapan. Tahapannya itu ada yang tahapan dalam satu bidang hukum itu, satu materi hukum itu, tapi ada juga yang pembebanan yang semakin meluas itu. Tadarruj pertama. Yang berikutnya, belajar sejarah perkembangan hukum Islam juga akan harapannya memunculkan sikap toleran dan arif dalam melihat perbedaan. Dari dulu sampai sekarang perbedaan kan terus ada. Dan ada sebagian dari kita yang menganggap itu kalau sudah berbeda itu laisa minna, bukan dari kita gitu. Seringkali begitu. Itu yang kemudian membuat kehidupan beragama itu menjadi berat dan kesannya kok beragama kok susah gitu. Padahal dalam sejarah itu kita akan lihat banyak toleransi yang diberikan karena perbedaan-perbedaan. Walaupun dalam sejarah kita juga akan melihat bahwa ada masa-masa di mana kelompok-kelompok yang bersikukuh dengan pemahamannya sehingga toleransi tidak ada. Tidak hanya pernah terjadi dalam satu masa itu orang yang berbeda mazhab itu dianggap bukan Islam. Nah ini kan paradigma. Nah ini mungkin zaman sekarang juga akan ada banyak juga pemahaman-pemahaman yang kemudian
menegaskan laisa minna, bukan dari kami, beda dengan kami, bukan muslim dan sebagainya. Nah, ini harapannya dengan kita belajar sejarah perkembangan hukum Islam, kita semakin ada sikap arif dan toleran dalam menghadapi perbedaan. Nah, tentu tadi kita harus memilah amanah yang as-sawabit dan mutaghayyirat. Apa-apa yang memang bersifat tetap dan apa yang memang boleh itu berubah. Ini periodisasi sejarah perkembangan hukum Islam tadi kita pakai yang 6 tadi ya. Saya kira sudah 6 dari zaman Rasul sampai kebangkitan kembali. Ini beberapa ulama memang berbeda-beda, nggak apa-apa kita pakai ini. Itu untuk pendahuluannya nih. Monggo kalau ada tambahan dari Bapak Ibu. Ini, monggo. Refresh dulu. Ini sudah berapa mata pertemuan? Ini yang keberapa Pak? Bu? Wah, Ibu. Kedua baru hari ini. Kedua Oh, Bu Idaul. ini memang pekan pertama, ini juga pas hari Kamis ini saya beruntung ini. Yang keempat ini hari Kamis tadi masih 2 kali, terus habis itu SPHI anak reguler, terus sekarang ketemu Bapak Ibu. Ini saya numpuk di hari Kamis. Sambil warming up nih, sudah libur lama ini. Iya, Bu. Gimana hasilnya yang semester kemarin? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik Bu. Terus, Ibu. Terima kasih. Oke, RPS-nya memang begitu Bu. Itu RPS turunan dari apa namanya? Dari sistem. Dari sistem begitu terbentuknya. Jadi kan ini penerjemahan. Jadi 1 sampai 8 dari 1 karena ada sub CPMK namanya itu ya. Saya di mata kuliahnya kita buat 2 sub CPMK. Yang di atasnya kan ada ini, CPL-nya ada 3 CPL yang itu turut dari prodi. CPL itu capaian pembelajaran lulusan. Itu ada 3, yang satu mewakili sikap, yang kedua mewakili pengetahuan, yang ketiga itu mewakili keterampilan. Jadi kurikulum sekarang itu tidak hanya aspek pengetahuan, tetapi juga menyentuh aspek keterampilan dan sikap. Nah, ini jadi kurikulumnya sistemnya itu sama antara Bapak Ibu dengan yang reguler karena nggak bisa dibedakan. Termasuk sistem penilaian juga sama. Nah, sehingga nanti ada proyek itu juga menempati porsi yang tinggi karena di situ proyek itu harapannya kan kita akan mengerjakan, kita akan belajar bersentuhan langsung dan kita akan secara tidak langsung akan memahami. Kalau membaca atau mengerjakan membuat menjawab misalnya akan beda dengan kita bergulat merumuskan kemudian mempresentasikan nanti akan menjadi lebih paham gitu. Nah, sehingga porsi proyek itu cukup tinggi. Nah, dari 3 CPL itu digabung menjadi 1 CPMK dan di-breakdown menjadi 2 sub CPMK. Sub CPMK sub capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi dari 16 pertemuan itu saya kelompokkan menjadi 2. Sub CPMK 1 yang kaitannya dengan periodisasi sejarah perkembangan hukum Islam. Yang 6 tadi. Nah, nanti termasuk UTS dan hari ini kita kontrak perkuliahan, penjelasan RPS. Nah, kemudian sub CPMK yang kedua, itu setelah UTS dalam bentuk kita project untuk mengkaji tokoh-tokoh hukum Islam. Imam Madhab, kemudian masa Imam Madhab, kemudian masa kemunduran dan masa kebangkitan. Gitu.
Mereka Bu Wahyu. Jadi memang modelnya begitu. Jadi kalau di halaman yang ketiga itu kan langsung 1 sampai 8 karena itu sub CPMK. Untuk mengakomodir sub CPMK 1 itu ada 8 pertemuan termasuk UTS. Kemudian sub CPMK kedua itu eh, dilaksanakan pada pertemuan 9 sampai 16 itu termasuk UAS. Yang sub CPMK itu memang tidak besar ya Bu? Sub CPMK ada kan di itu Bu di PDF yang saya share. Ada sub CPMK itu Mboten yang wonten, ngapunten. ada itu Bu yang di tabel Oke. minggu ke-1. Oke. Minggu ke-1 yang kedua kemampuan akhir dalam kurung sub CPMK. Kolom berikutnya penilaian, kolom berikutnya proses pembelajaran, kolom berikutnya materi pembelajaran. Kolom berikutnya bobot penilaian. Ya, ada 8 kolom itu. Kolom Ngapunten Bu kedua, Idaul, ini yang Bu Idaul ngapunten ini yang terkirim hanya gambar sama gambar sama form penilaian saja. Form penilaian itu isinya itu apa niku absen gambar. sama apa itu Bisa, Bu? presentasi. Nggih. Iya, belum kekirim ngapunten Bu Idaul. Oh. Yang ini Bu, eh, yang ini, yang oh ini gambar saja ya, astagfirullahaladzim. Kok gambar ya? Padahal saya kirim file Nggih loh. ngapunten lah ya itu. Iya, Bentar, nggih, mungkin pangapunten. nggak apa-apa Bu Idaul. Oke, Nggih, saya minta maaf. Bingungan saya, Bu Wahyu. oke, sebentar. Saya jadian ya. Bentar sih. Saya kirim file kok jadi gambar ya? Jangan-jangan yang lainnya tadi dalam bentuk itu juga ntar saya cek. Ya, materan Bu Wahyu itu jadi koreksi. Nggih Bu Idaul. Walah iya, yang tadi juga. Oke, nanti saya kirim lagi. Saya apa otak-atik lagi nggih Bu. Pangapunten nih. Nggih Bu. Nggih. Oke, materan Bu Wahyu. Ya, monggo ada yang lain mungkin. Ini saya anu apa lengkapi. Saya Bu.
Iya, Pak Ali, monggo. Saya tertarik dengan tujuan kita mempelajari tarikh ini. Yang satu eh, mengikuti perubahan perkembangan hukum dari waktu-waktu. Yang kedua, latar belakang. Ketiga, tahapan-tahapan. Dan yang keempat ini yang menarik, memunculkan sikap toleransi, kemudian arif dan bijaksana. Itu dari tahun ke tahun kayaknya hanya lip service mungkin ya. Seperti kita ketahui, misalkan Ustadz Kiai Haji Marzuki Mustamar, pokok lega NO bener. Nah itu kan gimana toleransinya. Begitu pula yang di Muhammadiyah, ya kita tidak pungkiri ada yang ekstrim begitu. Pokoknya itu bid'ah dolalah. Itu terjadilah. Apa kurang tujuan mempelajari ininya yang kurang atau memang fanatiknya itu biasa. Nah ini mungkin juga termasuk saya yang mempunyai kefanatikan yang di Muhammadiyah ya. Mungkin orang lain menilainya begitu. Nah yang di ini nanti mudah-mudahan kita bisa tercapai memunculkan sikap toleransi, arif dan bijaksana. Kalau toleransinya oke. Tapi kalau yang didengar di YouTube itu luar biasa ngeri, terutama dari kalangan saudara sebelah yang hijau. Pokoknya KNU gak bener. Itu saya Iya, tertarik ini mempelajari ini nanti. Mudah-mudahan tercapai buat kita semuanya. Oke. iya. Ya, Amin. Bu. Iya, betul, Pak Ali. Saya tuh juga sebenarnya tumbuhnya kan di lingkungan homogen. Saya dari keluarga Muhammadiyah, Bapak itu mengajarkan apa-apa. Di lingkungan saya kan Muhammadiyah semua. Oke. Jadi ada sebenarnya dulu sempat apa kakek saya pernah konflik itu dengan masjid itu. Jadi di saya itu ada dua masjid. Sebenarnya dulu masjid satunya itu masjid yang didirikan oleh kakek saya. Nggak tahu saya ada konflik apa yang kemudian pindah mendirikan masjid baru. Nah itu akhirnya ada ini apa ya kalau kita melihat masjid sana itu begini, kebetulan dari teman-teman sebelah itu. Sebelah. Jadi ya dalam pandangan saya, oh eh, saudara kita yang dari Nahdien yaitu Laisamina gitu. Jadi menganggap mereka berbeda gitu. Itu terus sampai kemudian saya masuk pondok, pondok kan di Ngeruging. Di Ngeruging juga kenceng gitu ya di Solo. Nah, terus ketika saya kuliah itu baru kemudian lihat, oh ada ternyata masyarakat Muslim yang berbeda ya. Apalagi saya ketika kuliah S2 itu kemudian satu kelas barengan dengan kalangan santri apa teman-teman dari Nahdien yang santri itu lain gitu santri gitu dan kadang-kadang saya pernah ke kompleks kompleks apa pesantrennya yang tentu beda banget dengan kultur di saya hanya kemudian saya melihat ya ini juga Muslim gitu jadi saya selama ini pandangan saya salah gitu ini kan juga Muslim juga sama-sama Muslim kenapa kemudian ya ada beda oke lah beda ya walaupun kadang-kadang memang kita ada ego ya ego saya kalau udah ngelompok dengan teman sendiri itu kan akan muncul egosentris itu tapi kemudian dengan belajar itu kita jadi akan tumbuh mereka yang berbeda itu bukan berarti itu berbeda banget gitu bahkan juga dengan orang yang memang berbeda juga apa dari kalangan non Muslim itu kan kita tidak juga harus gontok-gontokan gitu. Ya, kita akui saja ini ada yang berbeda. Kita akui saja berbeda itu. Tapi kan ada hal-hal yang bisa kita ketemukan sehingga hidup itu menjadi lebih harmoni gitu kan. Karena kita nggak pungkiri, kita itu hidup di Indonesia itu multi etnis, multi agama, multi budaya. Kalau masing-masing kencang itu dengan argumennya sendiri-sendiri ya setiap hari akan ya alhamdulillah di Indonesia itu kan orangnya kalem ya jadi coba kalau yang di nanti kalau ketemu sebab Bu Dewi itu yang pernah ke Sudan
Kalau di Timur Tengah itu beda politis dikit ya. Bunuh-bunuhan kan. Kok di Indonesia kan enggak itu. Ya paling ya seperti yang disampaikan Pak Ali tadi, omongan di sosmed itu enggak enak itu, tapi enggak sampai pertumpahan darah. Gitu. Coba kita lihat di Mesir beberapa tahun lalu. Kemudian di Sudan sampai Pak Ada nggak bisa balik ya. Gitu. Karena perbedaan yang itu sebenarnya bukan perbedaan murni ya, itu lebih banyak bercampur dengan politik gitu. Oh, Sudah bercampur dengan politik ya begitu gitu. Semoga di Indonesia tidak ini ya, semoga tidak sampai ke sana. Gitu. Ye, Pak. kalau kalau di Malang itu ada contoh yang sangat sejuk sebetulnya itu Pak Taufik Kusuma, mantan PDM. Oh, nggih. Itu diterima oleh semua kalangan. Tapi begitu kumpul sesama satu Muhammadiyah, yo kenceng padahal. Tapi ketika keluar, beliau bisa membawa apa ya kesejukan. Luar biasa Nggih. beliau. Saya Nggih. menemukan sendiri dan mendengar sendiri. Ketika kumpul sesama, ya kenceng sesuai dengan prinsipnya. Tidak ada tedeng-aling-aling. Tapi begitu urusan yang keluar, beliau tuh Masya Allah sejuk di semua kalangan. Oke. Nggih. Nah, itu contoh yang memang harus begitu nggih Pak nggih. Oke. Jadi kita memang dalam aspek-aspek tertentu kita memang harus kencang, terutama di apa keyakinan, ibadah ya harus kencang itu. Ya, saya sepakat itu Pak Ali. Cuman enggak banyak orang yang bisa begitu. Kan masanya gini, kadang-kadang ketika menempatkan loh bahwa itu bisa jadi itu pembicaranya internal, tapi terus dipublish di medsos. Nah, itu yang jadi masalah. Yang harusnya itu konsumsi internal, tapi kemudian ini bahannya jadi tanggapannya berbeda. Oke. Makanya mungkin penting likuli makanin makolon, likuli makolin makolon, likuli makanin makolun ya. Ada pembicaraan itu sesuai tempat lah. Oke. Oke. Oke, Bu, turun. Oke, teman-teman Pak Ali. Monggo, ada yang lain? Kalau ada mungkin hari ini warming up dulu ya, nggak sampai. Kita sebenarnya sampai 55. Tapi nggak apa-apa untuk hari pertama ini. Ini saya juga hari pertama langsung di ini 4 kali. 4 kelas langsung. 12 yang dikali berapa yang mendekati 7? Iya, Bapak Ibu sudah present semua ya? Kok belum masuk? Apa saya? Saya sudah, Bu. Saya sampun ke Bu Daul. Sedap saya cek lagi. Oke, nanti yang lainnya saya checklist saja. Oke, Bapak Ibu, matur nuwun perhatiannya, insya Allah kita ketemu. Saya nggak tahu nih pekan depan mungkin nanti ada reschedule untuk pekan depan karena kebetulan pekan depan ini kita ada akreditasi internasional FIBA. Jadi pas hari Kamis kalau mungkin ya kita ini atau nanti schedule jam 8. Khusus minggu depan saja kan Bu? Minggu depan aja. Kayaknya semua perkuliahan nggak bisa efektif itu karena semua dosen terlibat dalam. Ini teman Bapak Ibu, Ini Bu Daul.
Saya cukupkan sekian, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternuwun Ibu. Oke, matur suwun.